begitupun juga tidak mau kenal, ya. Allah benci, Allah nggak suka sama orang itu. Wa ashabihi, dan kepada para sahabat-sahabatnya. Wala yaltafitu ilaihim, dan ia tidak berpaling kepada mereka. Maksudnya tidak mau menengok, tidak mau melongok, ya. Mungkin mentang-mentang ada, mentang-mentang kuat, mentang-mentang mampu dan lain sebagainya, ya. Merasa mungkin paling lebih daripada itu, dan merasa mungkin kekayaan, kekuatan, kehebatan, pangkat, jabatan itu akan kekal pada dirinya, sampai-sampai orang itu bengis atau sampai-sampai dia sombong terhadap kerabat, tetangga dan sahabat-sahabatnya. Allah tidak menyukai orang yang seperti itu. Diperintahkan tadi oleh Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu ihsanan, dengan sebaik-baiknya. Nah, bapak-bapak semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana al-ayah. Wa qadha rabbuka, wa qadha, Allah tawaqadha, dan telah menetapkan. Siapa? Rabbuka, Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ay amaru amran maqtu'an bih, yakni Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan amran maqtu'an, perintah yang pasti, ya, perintah yang jelas. Mana perintah yang pasti yang telah Allah perintahkan? Allah ta'budu illa iyyahu. Ya, Allah ta'budu, janganlah kalian semua menyembah illa iyyahu, melainkan hanya kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, ay bi antuhsinu bil walidain, yakni berbuat baiklah kalian semua bil walidaini, kepada kedua orang tua kalian. Kenapa? Li'annahuma as-sababud dhahiru lil wuzudi wa ta'ayusi. Karena keduanya, ibu bapak ini, as-sababud dhahir, sabab yang nyata, ya. Ibu bapak kita itu adalah sabab yang nyata, lil wuzud, adanya kita. Ini semuanya yang ada di sini pasti ada ibu bapaknya. Kalau nggak ada ibu bapaknya, nggak mungkin bakalan ada kita. Begitulah, ya. Begitulah kira-kira, ya. Secara umumnya, terlalu kejauhan kita bahas kepada Nabi Adam dan kepada Nabi Isa. Itu khususiah, ya. Umumnya, kalau seumpama tidak ada ibu dan bapak kita, maka kita ini tidak akan duduk di sini. Li'annahuma as-sababud dhahir. Ibu bapak itu menjadi sabab yang nyata lil wuzudi wa ta'ayusi, adanya kita dan adanya kehidupan kita. Maka karena itu Allah katakan wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian ihsanan, dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Imma, jika salah seorang di antara keduanya, aw kilahuma, atau keduanya sampai berumur lanjut, ya, dalam pemeliharaanmu, fala taqulahuma uffin, maka janganlah kamu berkata lahuma, kepada keduanya, uffin, dengan kalimat ya. Maksudnya fala tajjar mimma yastakbiru minhuma, maka janganlah kamu menggusar, ya, mimma yastakbiru minhuma, mimma dari sesuatu yang dihitung-hitung jijik, dari sesuatu yang menjijikan dari keduanya. Seumpama kita ini ngurus ibu bapak kita, ya, yang masih ada, atau salah satunya sampai al-kibar, tua renta, ya. Maka kata Allah, fala taqul lahuma uffin, yakni janganlah kita berkata kepada keduanya dengan kalimat Maksudnya adalah tidak merasa jijik,
ya, mimma yastakdiru minhuma, dari sesuatu yang jijik dari keduanya. Umpama punya orang tua udah BAB di situ, kencing juga di situ, ya, mau ganti pampasnya aja kagak mau. Ini pala tahjar mimma yastakdiru minhuma. Tidak boleh kayak begitu, ya. Surga bahasanya, ya. Orang tua aja ke kita kagak ada jijiknya, ya. Nah, kita itu Allah katakan fala taqul lahum ufin wa yastasqilu min mu'natihima, dan janganlah merasa berat min mu'natihima, dari membiayai keduanya, ya. Kadang ya manusiawi, makanya Allah Ta'ala sebelum orang-orang kayak kita semua banyak ngeluhnya ngurus orang tua, ayatnya sudah duluan keluar, ya. Kenapa kita ini kadang masih, ya, walaupun jangankan yang nggak tahu, yang tahu pun juga kadang sama orang tua begitu, ya. Termasuk saya juga, ya. Begitu banyak dosa sama orang tua. Kenapa? Karena memang ayatnya kita nggak tahu, ya, dan kita nggak belajar. Makanya kita asal saja sama orang-orang tua kita. Wala tanharhuma, dan janganlah kita menghardik orang tua kita, amma la yu'zibuka bi'idladin, dari sesuatu la ya'zibuka bi'idladin, yang kita tidak menyukainya, ya. Ketika kita tidak suka kepada orang tua, malah menggertak. Wala tanharhuma, jangan begitu kepada kedua orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan lahuma kepada keduanya qaulan karima, ucapan yang lemah lembut. Biasanya kalau mungkin ngobrol sama teman saya, ya, atau mungkin bahasa gaulnya gue dan lain sebagainya. Tapi kalau kepada orang tua mah ucapan yang lemah lembut, pakai dengan nama-nama yang sopan, ya. Misalkan namanya Jahid, panggil lagi kita Jahid, ya selebutnya adalah sopan saya, kayak begitu, ya. Sama orang tua gue-guehan, naudzubillah. Wahfid lahuma janahad dulli, dan rendahkanlah dirimu lahuma kepada kedua orang tuamu janahad dulli, sayap kerendahan, merunduk kalau sama orang tua mama. Tadallal lahuma wa tawaddu' bihima, ya, merunduk, merendah kepada kedua orang tua mah, minar rahmah karena sayangnya, min filti rahmatika lahuma, karena sangat kasih sayangnya dirimu kepada kedua orang tua. Udah, mau ngapain kayak orang tua kita, biarin. Kita mah di depan kedua orang tua itu melemah, menunduk, ya. Li'iftiqarihima illa kulli man kana afqara khalaqallahu ta'ala ilaihima, karena mereka memerlukan ila man kana, kepada setiap orang yang dulu merupakan makhluk Allah yang paling fakir, yang butuh kepada keduanya. Siapa? Anaknya. Karena anak-anaknya adalah dulu makhluk Allah yang paling fakir, yang membutuhkan kepada ibu bapaknya. Nah, sekarang giliran mereka yang membutuhkan kepada kita. Begitu di dalam kitab ini. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan rabbirhamhuma, ya Allah, irhamhuma, kasihanilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangi, ya, rabbayani, atau mengurus atau mendidik aku di waktu kecil. Nah, ini jadi dari ayat ini kita simpulkan kepada kedua orang tua, yang pertama, janganlah berkata dengan perkataan yang bisa membuat orang tua kita kesal. Pertama. Yang kedua, wala tanharhuma, ya. Setidak suka apapun jangan membentak. Wa qul lahuma qawlan karima. Ketiga, ketika kita berkata kepada kedua orang tua dengan ucapan yang lembah lembut. Keempat,
Wahfid lahuma janahadulli, ketika kita bertemu dengan orang tua kita menunduk. Dan kelima, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, doakan kedua orang tua kita sebagaimana ketika kita berdoa, maka doakan juga orang tua kita. Seba'da sholat minimal ya, minimal 1 kali setiap ba'da sholat ya. Insya Allah semuanya bisa doa memohonkan ampun kepada atau untuk kedua orang tua kita. Ayo kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu, rabbighfirli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu perintahan Allah dari Al-Qur'an ya. Itu perintahan Allah dari Al-Qur'an ya. Bahkan ada lagi tambahan. Kalau biasa saya bawa itu suka, karena yang ngamininnya itu banyak, sukanya gini doanya, Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa ibu bapa kami ya. Kama rabbayana shighara, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Terus wali azdadina, itu ada kelanjutan tuh kelanjutan sunnah. Wali azdadina wazaddatina wali azwazina wali auladina wali muta'alimina wali ustadina, semua disebutkan. Itu atop tuh kepada ighfir ya. Yang lebih mantapnya lagi di situ, waliman alaina hakun, orang yang ada haknya di kita. Dulu ini hakul adami berkaitan. Dulu mungkin kita pernah ngambil manggahnya, pernah ngambil pisangnya ya, pernah make sandalnya. Ini waliman alaina hakun, ya Allah ampunilah dosa orang yang ada haknya di saya. Nah, kalau toh diampuni oleh Allah, maka kelak di penghisaban kebaikan kita tidak diambil oleh Allah ditumplakkan ke dia, kejelekan kita diambil, kejelekan dia diambil ditumplakkan ke kita. Itu hakul adami. Makanya waliman alaina hakun ya. Wali azdadina wa zaddatina wali ustadina wali masyaikhina wali aqrabaina wali muta'alimina wa kulliman alaina hakun ya. Wali zami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum, semuanya didoakan. Muslim muslimat, mukmin mukminat, seluruh muslim muslimat itu minta didoakan oleh per orang di mana kita memohonkan ampun untuk mukmin mukminat dari satu orang mendapatkan satu kebaikan ya. Maka itu dibaca Allahumma ghfir lana dzunubana wa abaina terus sampai wali zamil muslimin wal muslimat mu'minin mu'minat. Minimal itu seba'da sholat. Itu perintahan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang perintahan mah hanya waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, di Allahumma ghfirli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sampai di situ. Cuman ada di hadis-hadis yang lain, nah di intihab dikumpulkan oleh ulama, dibaca itu. Oh enggak ada di Al-Qur'an, ya memang kagak ada. Ya, cuman di intihab dari hadis-hadis disatukan oleh ulama, dianjurkan dibaca oleh kita ya. Lanjut ya nih. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu lil walidi 'alal waladi asyratu huquqin. Dikatakan lil walid, bagi orang tua, 'alal walad asyratu huquqin, atas anaknya memiliki 10 hak. Orang tua memiliki 10 hak atas anaknya ya. Yang pertama at-ta'am ini saja, yaitu makanan jikalau ia membutuhkan.
Kalau orang tua butuh makan, wajib bagi kita selaku anak yang ngasih makan ke orang tua. Wal khidmah. Dan yang kedua, melayani. Ini saja jikalau orang tua kita ingin dilayani. Kalau kita tidak melayani, maka dosa. Karena ini hak orang tua dilayani oleh anaknya jikalau dia membutuhkan untuk dilayani. Wal izabatu inda'a, dan memenuhi panggilannya. Inda'a, ketika ia memanggil, ketika ia mengundang, ya. Ketika ia memanggil kita, membutuhkan kita, maka kita wajib mengijabah atas panggilannya. Wal ito'ah, yang berikutnya taat. Inna amara ghairu maksiat, jikalau ia memerintahkan kepada selain maksiat. Jadi kalau ia memerintahkan kepada selain maksiat, silahkan ditaati. Ya, suruh ini, suruh itu dan lain sebagainya. Tapi kalau maksiat, jangan. Tidak boleh taat ya kepada kemaksiatan. Walaupun itu guru yang menyuruh, walaupun itu orang tua yang menyuruh, tapi dalam kalian kemaksiatan mah tidak boleh diikuti. Kamu mah orangnya gak gaul amat sih, kata bapaknya. No, jaipongan, no dangdut naik nih duit nih. Usah diikutin. Ya, ghairu maksiat. Jangan diikuti pada hal yang maksiat mah ya. Gak bakalan kualat. Ya, yang kualat itu kalau orang tua nyuruh baik ya, ketika kita tidak menjalankan sampai-sampai menyakitkan orang tua, hati-hati bisa kualat. Kalau kagak ngikut dalam hal yang maksiat mah tidak apa-apa. Wa taqallum ma'al billaini dunal gildah. Berbicara bersama orang tua billain dengan kata-kata yang lembut tadi. Dunal gildah, jangan dengan kalimat kasar. Ini saja ilal kiswah, jikalau ia membutuhkan baju ya, membutuhkan pakaian, kasyahu, kasih, in qadar alaiha, jikalau engkau mampu. Wal masyi khalfah, dan berjalan khalfahu, di belakang orang tua. Ini diajarin adab. Anak sekarang kadang jalannya aja nyelonong mulu ya. Tidak ada kalimat permisinya dan lain sebagainya. Kalau kalimat permisi masih mending ada adabnya. Karena mungkin buru-buru, orang tua kan lambat gitu kan. Tapi kalau berjalan di belakang orang tua kita terutama, tetap kita di belakang. Gak usah mepet. Nyelop apa sih biasanya? Nyelepet ya? Nyalip. Ya, gak usah nyalip. Maaf saya salip. Gitu. Ya, gak boleh. Masya Allah. Diajarin adab. Ya, diajarin adab kalau jalan sama orang tua tuh. Masya Allah. Diatur semua kita oleh kitab ya. Cuman Masya Allah susah ngerjainnya. Padahal diatur dari kitab itu dari mulai dan lain sebagainya. Karim. Wa idha lahu bima radiya li nafsih, dan merelakan kepadanya bima radiya li nafsih, dengan apa yang kita relakan untuk diri kita. Artinya kalau orang tua mau, kita juga senang ya. Apa yang orang tua mau dari diri kita relakan. Wal ikrah lahu bima yukrah li nafsih, dan tidak menyukai yang orang tua kita tidak menyukai, dan kita pun juga tidak menyukai itu. Ya. Wa du'a lahu bil maghfirah, dan mendoakan kepada orang tua bil maghfirah, dengan ampunan. Seperti tadi itu dibaca ya, minimal seba'da salat. Minimal seba'da salat. Kalau enggak hafal kesananya, cukup saja Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cukup itu saja. Misalkan kesannya mah kagak bisa Arabnya, udah pakai bahasa kita aja. Gusti Allah mah bahasa kodok juga tahu. Ya, apain mesti bahasa Arab aja ya. Kalau kita bahasa ayam juga belum aja pakai bahasa ayam sama Gusti Allah, ya. Cuman memang bagusnya pakai bahasa Arab. Tapi dikala tidak bisa, pakai dengan bahasa-bahasa kita. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak saya, dosa kakek nenek saya, dosa guru-guru saya, dosa orang-orang yang ada haknya di saya. Ya Allah, dulu saya pernah ngambil manggahnya ini, ngambil buah jambunya ini dan lain sebagainya ya. Dulu saya pernah nyopet punya si Inu dan lain sebagainya. Ampuni ya Allah dosanya, bla. Karena itu berkaitan dengan hakul adami. Nah, dikala itu diijabah oleh Allah ketika di pengadilan Rabbul Jalil ya, itu tidak akan
dikasih ke kita kejelekannya, dan kebaikan kita dikasih ke dia, insya Allah tidak akan, ya, karena tadi kita sudah mendoakan. Tapi itu pun juga kalau diterima, ya, karena hakul adami mah berat. Hakul adami mah cara nanti pengadilannya dipanggil Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, ya Zaid, dulu kamu pernah menzolimi Bakar. Iya ya Allah. Sekarang mana kebaikanmu? Ini ya Allah. Dikasih ke Bakar kebaikannya, plak. Karena memang pengadilan hakullah luar biasa. Ketika mana kebaikanmu tidak ada ya Allah, Bakar, mana kejelekanmu? Ditumplekkan ke Zaid. Sudah mah Zaid dosanya banyak, punya beban juga banyak, bertumpuk-tumpuk, kebaikan gak ada. Dari orang-orang yang punya hak ke kita, kejelekannya dituplak semua, digendong sama kita, ya. Nauzubillah summa nauzubillah min dalik. Semoga kita, termasuk saya tuh banyak hubungan, ya, banyak hubungan dengan yang namanya hakul adami, ya, seperti hutang dan lain sebagainya. Saya ngerasa saya banyak sekali, ya. Nah, semoga kita yang punya ada kaitan hakul adami ini, ya, baik hutang dan lain sebagainya, semoga Allah tidak mewafatkan kita sebelum hutang-hutang kita lunas, ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum hutang-hutang kita lunas, Allah Subhanahu wa taala jangan mewafatkan kita, supaya kita tidak ada kaitan yang namanya hakul adami, ya. Karena hakul adami itu berat, beda dengan hakullah. Kita punya dosa, dulu pernah berzina, meminum minuman keras dan lain sebagainya. Tobat kepada Allah dengan sebenarnya tobat, diampuni, beres. Tapi kalau hakul adami, jangankan 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta, seperak yang kita ambil, itu akan dipinta pertanggungjawaban. Dengan tadi kebaikannya ditumplekkan ke dia, ya. Dan keburukannya kalau nggak ada di kita, dikasih ke kita, ya. Masya Allah, tabarakallah. Wa an Anas bin Malik anna Nabiyya alaihi salatu wassalam qala la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulul mu'minu al jannata hatta ya'mana zaruhu min lisanihi. Kata baginda Rasul, tidak akan lurus, tidak akan lempeng imannya seorang hamba hatta sehingga lempeng, sehingga lurus hatinya. Dan tidak akan istiqomah, tidak akan lurus hatinya hatta yastaqima lisanu, sehingga lurus lisannya, ucapannya lempeng, ucapannya lurus. Wala yadkhulul mu'minu al jannata, seorang mukmin tidak akan masuk surga hatta ya'mana zarhu min lisani, sehingga tetangganya merasa aman dari lisannya. Itu. Sehingga tetangganya merasa aman dari lisannya. Makanya ayat tadi wal jaril junub, berbuat baik kepada tetangga yang jauh. Wabidil kurba, yang pertama kepada kerabat, sanak kerabat, ya. Begitupun juga tetangga yang dekat, maka tidak akan masuk surga seorang mukmin sehingga hatta ya'mana zaruh, sehingga tetangganya merasa aman dari lisannya, ya. Masya Allah. Memang menjaga hati, ya, dari hal-hal yang bisa menyakiti hati kita, dari penyakit-penyakit hati, itu memang sulit sekali. Tapi itu tidak terlihat, masih mending. Tapi yang lebih sulit menjaga lidah ini, menjaga lisan ini, supaya orang-orang tidak tersinggung dengan ucapan kita. Itu yang paling sulit, gitu, ya. Ustadz, saya dengar pengajian Ustadz, sebenarnya banyak tersinggungnya sekali saya. Sebenarnya kalau ada kalimat banyak tersinggungnya, tidak ada kalimat singgung menyinggung dalam tolapul ilmi. Justru ketika apa yang disampaikan sesuai dengan kitab, kita sadar ternyata di kita ini banyak keraknya. Diingetin lewat pengajian, ya, banyak kotornya, banyak salahnya, banyak dosanya, tinggal introspeksi. Makanya katakanlah walaupun itu pahit, maksud pahit di situ adalah ilmunya, hadisnya,
ayatnya, bukan orangnya yang tajam mulutnya, tidak ya. Karena isim domir ya daripada hak itu bukan kepada si muhattab ya, bukan kepada si mutakalim, malah kepada si amar. Begitu dari sisi nahunya ya. Jadi semua ulama-ulama, kiai-kiai, habaib-habaib itu bukan menyerang orang bababelot. Ini keras, tidak. Memang hukumnya seperti itu. Qul haqqa walau kana muron. Ketika ucapannya itu mengena pada diri kita, tinggal introspeksi aja, berarti ada kekurangan, ada dan lain sebagainya, kotoran dan lain sebagainya, bla bla bla, sudah berkarat di diri kita, diingatkan lewat ta'lim itu ya. Makanya dalam ta'lim itu kita ketika sebelum duduk di majelis ilmu, apa sih memang tujuannya? Nasihat kan? Ketika dinasehati, ketika hal-hal yang memang menabrak pada diri kita, kita terima ya, kita terima dan introspeksi supaya bisa mengamalkan. Tapi kalau hanya sekedar duduk, nggak sebodoh amat yang disampaikan, tidak ada yang ditafakuri dan lain sebagainya, ya ini ya alhamdulillah si ngaji dapat saja daripada hadirnya berkah di majelis ilmu. Tapi ngaji itu sebenarnya poinnya, yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak mau beramal karena sudah tahu jadi beramal, jadi berbuat. Jadi dari yang tadinya tidak resep jadi resep, yang tadinya tidak hobi jadi hobi, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak beramal jadi beramal, yang tadinya tidak ngamalin jadi ngamalin. Itu sebenarnya ya poin daripada majelis ilmu. Wa qala alaihi salatu wasallam, man akrama jarahu, siapa orang yang memuliakan tetangga. Ini ya, kita punya tetangga, dimuliakan tetangga kita oleh kita ya, dengan apa? Misalkan ya apa sajalah memuliakan tetangga ya. Wajabat lahul jannah, maka wajib baginya mendapatkan surga ya. Wa man ada jarahu la'anahullah, barang siapa yang menyakiti tetangganya maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikat, dan malaikat, wan nasu ajmaun, dan manusia seluruhnya. Maka bersyukur sebenarnya kalau kita nih hidup ya dengan tetangga akrab, berbau dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang kan ada suatu daerah yang sama tetangga pun gak kenal ya. Naudzubillah ya. Ada mungkin perumahan-perumahan yang elit ke sana gitu kan ya. Ya, itu kadang-kadang sama tetangga pun juga tidak kenal ya. Kita bersyukur kalau ya mungkin menurut pandangan orang di tempat-tempat kaplingan dan lain sebagainya, mohon maaf, tapi di situ kan bisa bergaul dan lain sebagainya, itu suatu nikmat. Ada pahala-pahala yang bisa kita ambil ya. Karena barang siapa yang memuliakan tetangga, wajib baginya adalah surga. Tapi barang siapa yang menyakiti tetangganya, maka dilaknat oleh Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya juga ikut melaknat bagi orang yang menyakiti tetangganya. Saya mah disakiti mulu sama tetangga saya. Ya wis ya, itu belajar sabar ya. Yang penting asal jangan kita yang menyakiti tetangga kita. Insya Allah calon wali begitu. Kalau disakiti sama tetangga dan sebagainya, insya Allah jadi wali nantinya. Ya, lanjut ya. Dan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya, yaitu sebagaimana wabni sabil, kita suruh memuliakan ibni sabil, baik musafir atau doib, yaitu tamu. Man anfaqa ala dhaifi dirhaman faka'annama anfaqa alfa dirhamin fi sabilillah. Barang siapa yang meninfakkan ala dhaifi dirhaman, meninfakkan 1 dirham terhadap doib, terhadap tamu, faka'annama anfaqa alfa dirhamin fi sabilillah, maka seolah-olah ia meninfakkan, menafkahkan, menyodakohkan 1000 dirham di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Memuliakan tamu, ada babnya memuliakan tamu ya. Dan kita juga kalau mau bertamu juga harus tahu juga saat-saatnya ya. Kadang-kadang tamu jam 12 malam ya. Ya mulia sih mulia orang ngemuliain tamu sunahnya. Tapi kalau jam-jamnya mengganggu orang juga ya, gedek juga kan gitu ya.
Ada jam-jamnya. Kalau namu sama kiai nih, sama habaib, sama ustad gitu ya. yang udah doyan zikir gitu maksudnya ya. Kalau ke tempat saya mah ya bebas waktunya karena memang waktunya ngerokok mulu sama ngopi. Itu jangan ba'da asar. Kalau ke rumah kiai, ke rumah habaib, ke rumah asatid yang memang istiqomah ya, itu jangan ba'da asar. Ba'da asar atau ba'da maghrib, terkecuali darurat waktunya. Kenapa? Karena biasanya di ba'da asar dan di ba'da maghrib ke isya itu digunakan buat waktu berzikir gitu. Kadang-kadang kita khawatir mengganggunya gitu. Kalau misalkan mau ngopi ke tempat saya ba'da asar, ayo aja saya mah ada terus. Ngopi terus. Ada wirid-wirid udah. Wiridnya udud. Itu tadi ya. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam min ahadin ya'tihi al-dhaifu faqramahu illa fatahallahu lahu baban minal jannah. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun ya. Tidak ada seorang pun yang dimana seorang tamu mendatanginya. Ada orang bersilaturahmi ya ke tempat kita, faqramahu, kita memuliakannya, illa fatahallahu lahu baban minal jannah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan satu pintu dari surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Cara memuliakannya banyak. Dengan kita menyapanya ya, termasuk istilahnya nyuguhin air dan lain sebagainya ya, itu termasuk memuliakan. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga begini, kalau kita bertamu kepada seseorang, walaupun disuguhin makan, minum, kopi dan lain sebagainya, tapi ekspresi orangnya itu tidak menyenangkan, kita juga kan nggak enak juga ya. Istilahnya yang tadinya teh manis rasanya pahit gitu ya. Ini tergantung kepada orangnya, memuliakan ya sesuai daripada kemampuan. Dihikayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab, ini ada hikayah dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu ketika ada tamu datang ke rumahnya, ini koma binafsi. Umar bin Khattab itu bangun dan ya hadimu melayani tamu ini. Wah, Masya Allah Pak, seorang khalifah ya. Bukan presiden, pemimpin negara. Khalifah pemimpin kaum muslimin sedunia. Kalau ada tamu datang ke rumahnya, itu Sayyidina Umar koma binafsih, bangun, ambilin air. Kalau dia sukanya kopi, dibikinin kopi. Kalau dia sukanya susu, dibikinin susu. Fakilah bidalik, ditanya, wahai tuan atau wahai khalifah, gitu. Fakilah bidalik, kenapa sampai demikian, gitu kan? Apa kata Umar bin Khattab? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al malaikatu yaqumuna fi manjilin pih. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, al malaikat yaqumuna fi manjilin pih. Malaikat itu berdiri fi manjilin, di sebuah tempat fihi daifun, yang di dalam tempat itu ada tamu. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah kita, itu malaikat pada berdiri. Kata Sayyidina Umar, anna astahyi an ajlisa wal malaikatu qaimun. Aku tuh malu, an ajlisa, aku tuh merasa malu, aku duduk, sedangkan malaikat itu semuanya berdiri. Jadi malaikat pada berdiri, saya duduk, makanya saya malu. Begitu jawaban daripada Umar bin Khattab yang beliau mendengar dari baginda Rasul, di mana ada tamu datang ke rumah kita, itu malaikat semuanya pada berdiri, dan Sayyidina Umar itu merasa malu kalau seumpama hanya sekedar duduk saja dan malaikat berdiri di tempat itu. Sampai Umar bin Khattab melayani tamunya. Masya Allah. Kita mah punten kita nih, ataupun kadang kiai, ustadz mungkin ya, Bang santri, bikinin kopi, wah enak banget ya. Kita juga kadang sama istri kita, neng,
bikinin kopi, bikinin bla 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 bla. Semua bla bla. Jadi biar pahalanya di kita semua. Yaudah, kalau seumpama istri kita lagi repot, ya kita yang bikinin ya. Ada tamu, kita yang bikinin. Masya Allah, itu pahalanya luar biasa ya, melayani tamu. Dan yang berikutnya dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril memberikan kabar kepadaku, kata baginda Rasul. Apa kata malaikat Jibril begini? Innal dhaifa, sesungguhnya tamu nih, ada tamu, sesungguhnya tamu. Idza dakhala al akhil muslim, tatkala tamu ini masuk ke rumah saudaranya yang muslim, dakhalat ma'ahu alfu barokatin, maka masuk pula bersamanya 1000 keberkahan. Wa alfu rahmatin, dan 1000 kasih. Insyaallah. Wa ghafarallahu dunuba ahli dalikal bait, dan Allah mengampuni dosa ahli dalikal bait. Allah mengampuni dosa-dosa keluarga itu. Rasanya. Atau mengampuni dosa-dosa keluarganya di rumah itu, istrinya, ya, anaknya. Walau kanat dunubuhum aksara min zabadil bahar, walaupun dosa-dosa mereka aksara min zabadil bahar, lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Wa warakil asjar, dan begitu pun juga lebih banyak daripada daun-daun pepohonan. Wa atahu Allah Ta'ala sawaba alfis sahidin, dan Allah memberi pahala kepadanya sawaba alfis syahidin, pahala 1000 orang yang mati syahid. Wa katabalahu, dan menuliskan baginya bikulli luqmatin, setiap-tiap suapan kepala nasi ya, akalah hadaibu, yang dimakan oleh tamu itu, sawaba hajjatin mabruratin wa umratin makbulatin, pahala haji mabrur dan umroh yang diterima. Dan Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya Madinatan fil jannah, yaitu kota fil jannah, kota di dalam surga. Ngaspaman akrama dhaifan, siapa orang yang memuliakan tamu, fa ka'annama akrama sab'ina nabiyya, maka seolah-olah ia telah memuliakan 70 para nabi. Nah, para bapak, masya Allah ya, dari ayat tadi wabnis sabil ayal musyafir wadhaif, ini tadi padilah kita memuliakan tamu sampai masya Allah luar biasa. Padilah kita memuliakan kedua orang tua kita juga masya Allah sangat luar biasa ya. Maka yang bisa kita ambil ya insya Allah daripada ta'lim ini, yang pertama kita simpulkan bahwa memuliakan kedua orang tua, anak yatim, masakin, tetangga, dan begitu pun juga tamu ya. Dan kita juga nih, makanya tadi dalam bertamu juga mesti tahu apa? Etikanya, ada tata caranya. Mohon maaf, apalagi kita mau bertamu mengutang duit ya. Kita juga sama. Nah, ini jam istirahatnya jam berapa nih, gitu kan? Atau jam santainya jam berapa nih, ya? Pas lagi mumetnya kita bertamu, kita datang bukan dapat duit malah diomelin, ya? Gitu. Jadi ada tata keramanya. Tapi yang penting poinnya adalah ketika ada orang yang bertamu ke rumah kita, maka kita wajib memuliakannya dengan kemampuan yang kita bisa, ya. Jangan memaksakan ya, seumpama tidak ada, seadanya ya. Kita sudah memuliakan tamu, ngutang sana, ngutang sini ya, warung ini, warung sana gitu kan. Pas setelah pulangnya tamu, berantem sama istri kita ya. Banyak utang di warung gara-gara katanya ngemuliain tamu ya. Akhirnya bukan berkah jadi brek-brek jadinya. Ya. Itu sajalah karena memang ini sudah Isya. Insya Allah kita akan melanjutkan di bab yang berikutnya.
masih di bab ini sih. Cuman kalimatnya ini masih satu lembar. Dan di pembahasan tentang masalah memuliakan tamu ini sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Insya Allah kita menjalin silaturahmi ya. Saya silaturahmi ke ini, ke itu dan lain sebagainya. Begitupun juga semuanya kita harus menjalin tali kasih sayang. Karena menjalin silaturahmi itu adalah salah satu cara yang mempermudah untuk memasukkan orang ke surga. Jadi kalau kita mau masuk kepada tempat-tempat di dunia, itu mesti ada orang dalam kalau gampang. Tapi kalau untuk akhirat, biar gampang kita masuk surga, itu tadi dengan menjalin tali kasih sayang. Ya, kita memang begini pikirannya. Ngapain saya main ke rumahnya dia? Dia juga nggak main ke rumah saya. Padahal kondisinya juga lagi sakit si orang itu. Lagi sakit kondisinya, nggak mau nengok lah saya. Memang dia juga orangnya jarang bergaul. Itu tidak begitu. Daripada silaturahmi menurut agama mah. Berarti itu ada unsur nolongin dia karena dia pernah nolong kita. Unsur kita main ke rumahnya dia memang karena dia pernah main ke rumah kita. Mau dia pernah main ataupun tidak. Baik dalam keadaan baik ataupun susah. Itu sunnah. Kita menjalin kasih sayang kepada orang-orang itu. Itulah yang dianjurkan atau yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena memang secara umumnya kita juga harus tahu, ya, memang secara hukumnya begitu, secara manusiawi, ya, kadang-kadang kita pengen enaknya aja, ya, main jarang, apalagi istilahnya nengokin orang sakit juga dan sebagainya, bla 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 bla, ya. Ketika kita sakit ingin ditengokin, ya, secara manusiawi itu memang juga ini. Tapi secara hukum agama jangan pandang-pandang, ya. Selaku kita muslim diajarkan oleh baginda Rasul itu tadi menjalin tali kasih sayang. Apalagi kita ini semua sahabat semua. Sahabat semua ini kita di sini, ada apa-apa infokan, minimal kita bisa memberikan doa, ya. Nah, sebelum saya menutup daripada pengajian ini, saya memohon maaf bila mana ada kata-kata yang pasti banyak salahnya, banyak khilafnya, ya, banyak kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk para jamaah semuanya. Dan sebelum kita menutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat wal afiat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita semua, umur yang berkah, rizki yang melimpah luas, serta dari setiap kesulitan-kesulitan, baik itu hutang pada diri kita, baik itu tanggungan pada diri kita, baik itu masalah pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala hilangkan, Allah Subhanahu wa taala angkat jauh-jauh. Semoga keberkahan rizki yang melimpah luas Allah limpahkan kepada kita dan keluarga kita bi barakati ummul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka